Apa kabar Sobat FB sama dengan semua jemaat Tuhan? Saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani melewati waktu-waktu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai dengan 26 berkata demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Perlu kita ketahui saudara bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, di dalam menuntun, di dalam kami mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dilema dari seorang pelayan Tuhan itu adalah ketika harus menyampaikan satu pesan di mana sangat bertentangan tentunya dengan kehendak daging. Tadi kita sudah membaca pesan untuk Timotius dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan. Harus sabar di dalam mendaratkan setiap teguran-teguran dan masukan pada jemaat yang dipercayakan. Kami pun sebagai hamba Tuhan di dalam berkata-kata, menyampaikan satu pesan, tidak semuanya bisa diresponi dengan baik. Tidak semua jemaat atau anak-anak Tuhan meresponinya dengan baik. Tentu ada hal-hal yang bisa membuat kita tersinggung bahkan. Nah, case ini atau peristiwa ini bisa kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, di mana di situ ada satu kisah. Gehasi seorang abdi Allah, dia mengabdi kepada Elisa, bujangnya Elisa. Kita tahu situasi itu, di mana ada seorang panglima Naaman, panglima Raja Aram di situ ya. Dia memiliki satu kekuasaan, dia memiliki posisi jabatan di pemerintahan, orang yang terpandang, orang yang memiliki pangkat. Tetapi apa yang dia dapatkan ketika dia berkunjung datang ke rumah Elisa? Elisa hanya menyuruh Gehasi, pada Gehasi bujangnya, untuk mengatakan, pergi basuhlah dirimu di sungai Yordan. Saudara, secara manusia, apalagi seorang panglima, tentu dia memiliki satu keadaan di mana orang begitu menghargai dia, orang begitu menghormati dia. Tetapi dia memiliki kelemahan pada tubuhnya, yaitu kusta. Dia datang ke rumah Elisa dengan maksud untuk mendengarkan arahan, untuk supaya dia bisa sembuh. Langkah apa yang harus dia kerjakan? Nah, kita melihat Gehasi yang adalah bujang daripada Elisa di dalam menyampaikan pesan itu, saudara. Tentu dia harus mengatur cara dia berbicara, cara dia menyusun kalimat-kalimat agar supaya tidak tersinggung, saudara. Kalau di istana presiden pasti ada juru bicara kepresidenan untuk menyampaikan ke publik hasil-hasil keputusan rapat, juru bicara kepresidenan. Dan tentu ada protokol, ada kalimat-kalimat yang
harus diatur agar tidak memicu reaksi yang bisa merugikan. Nah, terkadang sebagai seorang pelayan, case-case yang dialami seperti Gehazi ini sering dijumpai. Kita tahu siapa itu Gehazi, seorang abdi, ya mengabdikan dirinya kepada Elisa, bujangnya. Tentu ketika dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Elisa kepada panglima ini, panas hati. Reaksi yang dimunculkan oleh panglima itu panas hati. Panglima ini mengira bahwa Elisa akan memperlakukan dia sebagaimana layaknya seseorang yang terpandang di hadapan manusia. Seseorang yang memiliki satu pangkat jabatan. Tapi kok ini ya ditemui atau bagaimana, tapi malah cuman hanya disuruh Gehazi. Nah, dilema memang saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini sebagai hamba-hamba Allah, hamba Tuhan, berbicaralah yang benar, berbicaralah apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Satu kebenaran ketika disampaikan tidak semuanya bisa meresponi dengan baik. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan tentu di dalam menyampaikan firman Tuhan tidak semuanya memiliki respon yang benar. Terkadang ada satu reaksi, saudara. Tetapi dari pesan yang kita sudah baca tadi di awal, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, tidak boleh bertengkar. Harus sabar di dalam mendaratkan satu kebenaran. Terkadang Tuhan panggil di dalam satu peristiwa untuk kita mengkonfrontasi seseorang. Bahkan itu mungkin orang yang terlihat memiliki jabatan. Sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan di sebuah pelayanan, tentu engkau akan berjumpa dengan satu situasi sama seperti yang sedang dialami oleh Gehazi. Elisa berbicara kebenaran, yaitu Allah, gambaran dari Allah. Sedangkan Gehazi adalah pelayan-pelayan, saudara dan saya. Bagaimanakah kita harus menyampaikan kebenaran itu, tidak pandang bulu. Mau dia orang kaya mau dia orang miskin, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Dan kita juga siap, ada resiko, yaitu apa? Tidak disukai. Tapi sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan Kristus, memang menjadi sebuah dilema. Ketika kita menegur, kita pasti tidak disukai. Tapi percayalah, ada mata Tuhan yang senantiasa memperhatikan sikap dan tindakan kita. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita mengutamakan apa yang Tuhan mau sebagai pelayan Tuhan, dengan sabar, dengan tekun, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin tadinya kita akan diserang, kita tidak akan disukai. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kebenaran itu disingkapkan di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang mendengarkan setiap pesan yang kita sampaikan, maka saya percaya mereka atau benih yang kita sampaikan kepada jemaat Tuhan atau domba-domba yang Tuhan percaya, mata rohani mereka terbentuk dan menyadari bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, tidak ada kompromi. Saya percaya, saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, lakukanlah tugasmu dimanapun Tuhan tempatkan. Untuk engkau berbicara tentang kebenaran, percayalah, kalau kita berada di pihak yang benar, firman Tuhan berkata, siapakah lawan kita? Tuhan Yesus memberkati kita.